Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke segmen yang sedang menjadi trending topik. Kira-kira ada apa saja ya, Jessica? Langsung saja kita akan langsung lihat ya bagaimana sih trending topik hari ini. Jadi ada 3 trending topik pemirsa. Nah, yang pertama terkait dengan Timnas Indonesia yang akan bertanding pada malam nanti ya. Betul, ini banyak banget pasti yang excited ya. Makanya pencariannya aja juga masuk ke trending topik karena ada 9.000 pencarian pada siang hari ini. Nanti kita akan berdiskusi juga dengan pengamat sepak bola. Kira-kira peluang Indonesia ini besar nggak ya untuk menang atas Filipina nanti malam ya. Nah, kemudian juga informasi yang masih menjadi hangat perbincangan adalah mengenai Israel. Karena baru-baru ini PBB akhirnya menekan Israel untuk gencatan senjata kembali. Nah, kira-kira seperti apa dorongannya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ya, dan yang terakhir terkait dengan baby blues syndrome yang pencarian mencapai 7.000 pencarian hari ini. Karena ada terkait dengan pembahasan dengan salah satu kasus yang ini ada kaitannya juga sebenarnya dengan judi online dan ini nanti bagaimana sih kita akan juga berbincang dengan psikolog ya. Sebetulnya untuk baby blues ini seperti apa tanda-tandanya, penanganannya seperti apa supaya tidak kemudian menjadi lebih parah untuk sang ibu ya. Dan selengkapnya semuanya akan kami bahas dalam Newsline Trending Topik berikut ini. Nah, pemirsa yang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia nih pastinya ya. Karena Timnas Indonesia akan menjalani laga penentuan untuk lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti malam. Jam berapa ya? 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, nanti kita siap-siap, kita akan nonton gimana nanti malam Timnas Indonesia melawan Filipina ya pemirsa. Jadi pemirsa, laga Timnas Indonesia versus Filipina ini menjadi kesempatan Timnas Indonesia untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Syaratnya Timnas Indonesia harus menang atas Filipina demi mengunci 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, nggak ada tawar-menawar, pokoknya harus menang ya. Itu udah syarat mutlak. Menembus sejarah nih ya Indonesia. Nah, putaran ketiga ini adalah tahap paling pertama untuk menentukan duta Asia di Piala Dunia 2026 dan 6 tiket diperebutkan di babak ini yang akan diberikan kepada 2 tim peringkat teratas dari 3 grup ini. Jadi pemirsa, alhasil nih jalan Indonesia demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia sejak merdeka semakin dekat. Berarti sejak 1945 ya. Nah, tapi Indonesia dinilai perlu lebih realistis untuk membahas kans lolos ke Piala Dunia 2026 nih. Oke, berarti tidak boleh terlalu berekspektasi tetapi tetap berjuang sepenuh hati ya. Dan optimis ya, itu harus loh karena akan mempengaruhi mental. Betul. Nah, tapi nih Indonesia kehilangan sosok Jordi Amat di lini belakang karena memang kena kartu merah kemarin ini ya, dan sempat ada pertanyaan kira-kira siapa yang akan menggantikan ini. Jadi Gemma, Jay Idzas ini diprediksi akan menjadi solusi yang tepat nih bagi Shin Tae-yong untuk menggantikan Jordi Amat. Jadi tidak kehilangan punggawa-punggawa Garuda Muda juga ini karena ya. Udah ada nih posisinya ternyata tepat adalah penggantinya ya. Nah, kemudian peningkatan Timnas Indonesia membuat tim Garuda diunggulkan pada laga ini dan hal tersebut bahkan diakui oleh pelatih Filipina Tom Saintfiet. Kita akan melihat bagaimana responnya. For Philippines to get a result, a draw would be fantastic, a win would be a miracle, but it's our duty, it's our job for the Philippine fans, for our development, for our country, to try to get the maximum points here, even if we know that Indonesia is the big favorite. Nah, pemirsa, optimisme dan percaya diri juga diungkapkan pemain timnas Ragnar Oirat Mangon. Dirinya juga mengungkapkan bahwa tim Garuda akan memberikan yang terbaik untuk para supporter timnas. Kita akan melihat juga bagaimana pernyataan dari pemain ini. We did some good things, but in the end you lost the game. Now it's up to us to give the fans something. Important game for us, and all that matters is that we get the 3 points, and I'm confident we as a team can do that and achieve that and eventually get through to the next round.
Oke, baru saja kita mendengarkan ya, kalau tim Garuda akan memberikan yang terbaik untuk para supporter timnas. Kita akan nantikan Mbak Tin, ntar malam. Kira-kira benar nggak nih? Tapi harus dong, pasti yang terbaik yang diberikan. Karena ini kan menjadi sejarah nih kalau Indonesia tembus di kualifikasi tahap 3 ini. Dan pemirsa, selain itu Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan PSSI juga sudah menyiapkan bonus untuk timnas Indonesia jika lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, jadi pemantik semangatnya ini bukan cuma kemenangan sejarah, tapi juga ada uang yang ada bonusnya, ada bonus loh. ya. Jadi semangat ya. Harusnya jadi lebih semangat ya. Nah, diunggulkan serta memiliki peluang lolos yang besar seakan menjadi beban bagi skuad Garuda Muda untuk meraih kemenangan atas Filipina. Nah, ini juga menjadi beban untuk Shin Taeyong ya. Karena ini akan menjadi sejarah baru juga untuk Indonesia ya. Tapi ya kita akan melihat lah ya nanti bagaimana untuk jalan pertandingan. Tentunya kita berharap dengan segala persiapan dan juga bagaimana sih kemarin kita sudah beberapa kali melawan beberapa negara lainnya. Ini harusnya sudah menjadi bisa dilihat lah ya gimana sih kekuatan kita tuh. Iya, semoga juga mentalnya sudah agak menaik ya dari kemarin kalah dari Irak kan 2-0 nggak ada gol nih. Semoga dengan adanya evaluasi yang kemarin itu menjadi pemantik juga untuk Garuda Muda melawan Filipina ini ya. Betul, dan pemirsa ada bonusnya. Ada bonus itu ya. Dan pemirsa nih untuk melihat seberapa besar kira-kira peluang Indonesia versus Filipina dan apa kira-kira strategi yang harus dipersiapkan oleh Garuda Muda, kita akan langsung berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Oke, selamat siang Bung Joy. Selamat siang Gemma, Jessica. Bung Joy, ntar malam nih pertandingan ya, kira-kira seberapa besar sih Filipina ini udah pasti nggak lolos ke putaran ketiga kualifikasi atau gimana kira-kira nanti nih ntar malam? Kalau Filipina udah nggak ada harapan, Indonesia harapannya gede banget. Bahkan saya berani bilang 60-40 lah Indonesia bisa menang. Cuma memang bukan persoalan menang atau kalau menang sih ya di atas kertas menang lah. Karena level Indonesia sekarang kan udah agak berbeda. Peringkat FIFA-nya juga di atas Filipina dan Filipina main di kandang pun nggak bisa menang lawan Indonesia. Tapi memang pertandingan terakhir melawan Irak kan jadi catatan penting ya. Indonesia agak mengejutkan sebetulnya di babak pertama bisa mendominasi walaupun Irak nggak turun dengan full tim, tapi bisa nyerang lah gitu. Tapi persoalannya nggak bisa bikin gol. Nah ini yang jadi masalah. Apakah melawan Filipina solusi di lini depan udah ada gitu loh? Karena kan memang sejak di putaran kualifikasi Piala Dunia itu Indonesia sempat main bagus banget lawan Vietnam ya, waktu itu main di Hanoi kalau nggak salah menang 3-0 dan itu sebenarnya catatan yang luar biasa karena Indonesia tuh jarang menang di Hanoi. Tapi kemarin bulan Maret itu Indonesia bisa menang. Cuma memang lama mereka nggak kumpul lagi setelah sebelum melawan Tanzania dan lawan Tanzania kan jelek betul ya, berantakan sekali dan itu belum pulih ketika melawan Irak. Mudah-mudahan nanti melawan Filipina sudah pulih dan Indonesia bisa menerapkan permainan terbaiknya seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahkan saya bilang sih Indonesia bisa nggak main timnas ini main seperti U23 ya. Ketika menghadapi Jordania, menghadapi Korea, tim U23 ini menurut saya jauh lebih menarik, lebih lebih klinikal mainnya. Nah ini mudah-mudahan bisa keluar di tim yang senior sehingga Indonesia nggak lagi tergantung pada hasil Vietnam. Karena Vietnam juga ada kemungkinan masih bisa melampaui Indonesia kalau menang lawan Irak. Walaupun berat ya menang lawan Irak, tapi tetap ada kemungkinan Vietnam bisa nyusul kalau Indonesia kalah dari Filipina. Tapi kalau kalah sih enggak lah. Kalau draw masih mungkin, tapi kalau draw bahaya karena Vietnam masih mengancam. Jadi menurut saya all out, main seperti biasa, main enjoy, main gembira. Dan rasanya nggak ada masalah ya, tadi sempat ada introduksi soal Jordi Amat, Jai sudah datang, Kevin Verdong juga sudah bisa dimainkan, tapi mungkin tidak akan jadi starter, tapi overall Indonesia jauh lebih siap, 60% saya yakin Indonesia bisa menang lawan Filipina. Oke, nah Bung Jo, walaupun Filipina memang tidak akan lolos ke kualifikasi, tapi kan mereka tetap tidak akan bermain malas-malasan, ya, tetap akan bermain all out juga Filipina. Nah, apalagi kemarin pertandingan dengan Vietnam ini juga sempat kesusahan nih Vietnam melawan Filipina. Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan dari Filipina ini?
Ya, Filipina sekarang memang berbeda. Kayaknya kalau saya lihat rosternya, daftar pemainnya hampir semua pemain naturalisasi ya. Saya sulit melihat karena namanya adalah nama-nama asing semua, bukan nama-nama Filipina. Tapi kan memang rasanya sih tidak jauh berbeda. Kemarin saya sempat lihat cuplikannya melawan Vietnam. Mereka memang cukup taktis ya. Cuma memang tidak setangguh Irak lah, tidak setangguh Vietnam juga menurut saya. Cuma memang Vietnam kemarin agak kecolongan dan baru bisa menang di menit terakhir. Jadi Filipina ini tetap berbahaya seandainya Indonesia pertama adalah menganggap remeh. Tapi saya lihat sih pemain-pemain Indonesia semua bakal tampil all out, tidak akan menganggap remeh, dan Filipina ini memang punya kondisi fisik yang cukup baik ya untuk menghadapi Indonesia, itu yang mungkin mereka akan bertahan habis-habisan dan melakukan serangan balik. Tapi rasanya sih Indonesia bisa cetak gol dan bisa menang lah. Bahkan saya bilang dari kemarin Indonesia bisa menang lebih dari 2 gol. Kalau di depan Oratmangun, Stroik, Marcelino bisa menemukan hari baiknya, titik kritisnya, dan bisa memperbaiki menurut saya akurasi dalam shot on target itu yang kemarin nggak kelihatan betul ketika menghadapi Irak. Dan kalau dalam 1-2 hari ini Sintayong sudah bekerja keras, terutama untuk lini depan ya, rasanya sih tidak akan ada masalah berarti Filipina ini. Asal jangan menganggap remeh, karena saya takut kata-kata dari atau kalimat dari pelatih Filipina itu justru akan melenakan Indonesia ya, tapi harusnya sih enggak ya. Ini kan pemain-pemain senior yang sudah matang lah. Harusnya sih Indonesia menang lebih dari 2-0. Harusnya Indonesia menang, yang penting jangan meremehkan lawan ya, begitu Bung Joy. Bung Joy, kita ketahui tadi juga sebelumnya sudah kami bacakan terkait dengan Jody Amat. Ini akan ada penggantinya, Jay Itzas. Kira-kira Bung Joy, ini nanti performanya akan seperti apa sih? Cocok ya emang untuk gantiinnya? Harusnya sih makin baik ya, karena Jordi Amat kan memang sering bikin blunder. Walaupun dia pemain yang taktis ya, tapi memang kadang-kadang perhitungannya tuh tidak terlalu akurat gitu ya. Perhitungan dalam tackling, perhitungan dalam posisi, balik ke perimeternya. Ya. Dia memang pemain berpengalaman, tapi memang punya banyak kekurangan juga. Bahkan kalau saya amati sih, kalau nggak ada Jordi Amat, Indonesia jauh lebih solid di lini belakang ya. Jadi lini belakang nggak ada masalah, Jordi Amat nggak ada masalah. Jadi Jai menurut saya jauh lebih taktis di belakang ya, dan dia punya postur juga sangat ideal. Jadi harusnya sih Indonesia aman di belakang ya, sepanjang menurut saya memang jangan terlalu meremehkan Filipina dalam arti melakukan high defensive line yang over. Itu biasanya sih agak kerepotan tuh kalau kena serangan balik. Tapi saya rasa sih dengan 3-4-3 yang biasa dimainkan oleh Sintayong harusnya sih tidak ada masalah dengan itu. Cuma memang pasti akan menekan dari awal, lini belakang aman ada Jai Isdes. Oke, kalau lini belakang aman, lini depan bagaimana nih Bung Joy? Kalau berkaca dari lawan Irak kemarin kan memang sebenarnya banyak peluang tapi nggak bisa ngegol ini. Kira-kira apa yang perlu diubah strategi di lini depan? Ya, finishing touch ya, penyelesaian akhir. Kemarin bahkan pemain-pemain yang saya anggap punya shooting jarak jauh yang mumpuni, kemarin shooting di kotak penalti juga sangat lemah. Terlepas dari tangguhnya pertahanan Irak, tapi menurut saya finishing touch pemain Indonesia tidak dalam kelasnya Asia gitu loh. Ini yang harus diperhatikan. Saya yakin 2 hari ini latihan shooting di dalam dan di luar kotak penalti pasti ditingkatkan. Karena itu akan menambah confidence ya ketika melawan Irak itu saya catat ada 20 malah ya, 20 touch pemain Indonesia di kotak penalti, sentuhan di kotak penalti. Tapi hanya ada 3 shot on target. Itu pun yang 2 sangat lemah gitu. Jadi menurut saya penyelesaian akhir ini adalah hal paling krusial yang harus diselesaikan oleh Sintayong dalam pertandingan melawan Filipina. Kalau enggak hasilnya 0-0 masih bisa lolos sih kalau Vietnam kalah. Tapi kan tergantung pada hasil Vietnam gitu, dan akan sangat berpengaruh pada confidence Indonesia kalau lolos ke putaran ketiga, karena nanti di putaran ketiga tuh lawannya udah elit Asia semua gitu loh. Kan jadi kalau bisa bikin gol lebih dari 2 gol, maju ke putaran ketiga itu dengan confidence bahwa Indonesia bisa ngelawan siapapun, Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Arab Saudi, siapapun bisa Indonesia lawan. Jadi itu kira-kira. Iya Bung Joy, dari tadi kita membahas nih optimisme Indonesia melawan Filipina. Nah,
kalau Indonesia ini lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, ini artinya menjadi sejarah baru begitu bagi Indonesia karena belum pernah nih sebelumnya. Jadi bisa nggak sih Bung Joy ini dikatakan prestasi baru bagi Shin Tae-yong dan juga pemain-pemain timnas? Ya sebetulnya kalau putaran ketiga dengan format sekarang memang baru, tapi 2014 Indonesia juga maju ke putaran yang hampir sama levelnya gitu loh. Jadi bukan sejarah banget, cuma memang persoalannya adalah Asia ini jatahnya akan lebih banyak 8+1. Jadi sebetulnya kalau hitung-hitungannya peluang Indonesia itu agak gede. Meskipun di putaran ketiga itu kan yang dibagi 3 grup, yang diambil 2-2-2 kan. Tapi peringkat 3 dan peringkat 4 itu boleh maju ke putaran keempat gitu loh. Jadi kalau Indonesia bisa masuk ke putaran keempat, menurut saya juga itu udah prestasi yang luar biasa. Karena tetap ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia ya, meskipun orang bilang ya sangat kecil, tapi kan harus ditempuh gitu. Kalau bisa lolos ke putaran 4, saya nggak terlalu ngitung bisa lolos di putaran ketiga ya, bisa lolos langsung karena lawannya adalah tim-tim elit Asia semua gitu ya. Tapi bisa lolos ke putaran keempat menurut saya itu sebuah prestasi juga. Jadi nggak perlu mikir nanti putaran ketiga gimana, karena pasti lawannya itu adalah lawan-lawan yang memang lawan-lawan kelas Asia elit gitu. Jadi harusnya sih mikirnya gimana bisa lolos ke putaran keempat, karena dengan putaran keempat itu dengan jatah Asia 8+1 harusnya sih bisa tetap memberi semangat kepada Shin Tae-yong untuk terus membawa timnya maju ke level yang lebih baik. Oke, tapi kalau lolos ke putaran ketiga nih Bung Joy, yang negara yang perlu diperhatikan banget oleh Shin Tae-yong ini apa? Ya kalau udah putaran ketiga semuanya udah tim yang sangat dominan di Asia gitu ya. Memang strateginya ya menurut saya nyari poin untuk peringkat FIFA gitu loh. Jangan dulu mikir akan lolos ke Piala Dunia langsung, karena kan dari 3 grup itu hanya 2 yang bisa diambil. Udah pasti ketemu negara-negara yang sangat kuat, Arab Saudi, Uzbekistan, Australia, Jepang, Korea Selatan, Iran, Irak, hampir pasti ketemu negara-negara itu lagi gitu loh. Jadi harusnya sih perhitungannya lebih realistis ya, lolos aja ke putaran keempat, karena itu tetap membuka peluang bagi Indonesia, karena itu seperti lucky loser, boleh bermain di putaran keempat itu dengan tim-tim yang tidak lolos di putaran ketiga. Ini yang harusnya sih jadi target dari PSSI. Bung Joy, tapi kira-kira untuk prediksinya nanti malam gimana nih hasilnya? Kalau saya sih 2-0 untuk Indonesia. Itu yang prediksi saya yang paling moderat ya. Kalau bisa bikin gol di babak pertama mungkin bisa lebih dari 2 gol. Cuma memang permainannya memang harus Spartan, harus gebrak dari awal, harus melakukan serangan-serangan yang frontal, dan penyelesaian akhirnya yang harus diperbaiki. Saya yakin bisa menang 2-0 paling enggak. Itu yang jadi optimisme saya. Oke, pokoknya optimis akan menang ya timnas Indonesia ini melawan Filipina. Terima kasih Bung Joy atas analisanya. Kita doakan selalu timnas Indonesia nanti akan tembus ke kualifikasi dan juga tembus lagi ke kualifikasi selanjutnya ya. Dan membawa nama harum Indonesia. Terima kasih Bung Joy untuk bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat kembali beraktivitas Bung Joy. Wah, kita akan nantikan ya pertandingan nanti malam karena optimis banget nih dari tadi nih pembicaraannya. Kayaknya udah harus nyari tempat nobar nih Jessica. Kalau Gemma nanti malam mau nobar nggak nih kira-kira? Kayaknya menarik ya, Iya. kalau udah optimis menang gini. Oke, kita akan melihat ya bagaimana reaksi komennet, reaksi warganet menanggapi bagaimana pertandingan nanti malam. Kira-kira mereka optimis juga nggak ya akan menang? Harusnya optimis juga ya untuk mendukung skuad Garuda kita. Kita sudah menghimpun beberapa komentar dari netizen, terutama dari media sosial X. Ini yang pertama dari temenmu dulu katanya gini, jaminan menang malam ini bila main lebih kompak dan gak egois, lebih klinis di depan gawang dan kurangi show off sebisa mungkin. Kemenangan wajib disegel bila ingin lolos ke round 3. Yuk, bisa yuk timnas. Oke, realistis juga tapi komentarnya ya. Ini kemudian juga dari Bintang Jayar, Bismillah lolos QWC 2026 R3 dan lolos Piala Asia langsung 2027. Oh, doanya udah melampaui ya. Langsung jauh ya sampai ke Qatar 2027 loh. Kemudian selanjutnya ada Titania Ayu Kinan.
semangat dan raih kemenangan untuk Indonesia untuk seluruh timnas Garuda. Nah, kemudian dari Luka Milano yang mengatakan yuk bisa yuk timnas 3 poin terakhir untuk menutup kualifikasi babak kedua dengan baik dan pastiin satu tempat di babak ketiga. Amin. Disegel ya satu tiket ya tuh timnas. Kemudian dari Farid Helifa, pesta 3 gol tanpa balas kalau mainnya konsisten dan fokus. Oke, kalau tadi Bung Joy 2-0, ini sampai 3-0. Ini 3-0. Tapi kan tadi itu yang versi moderatnya ya. Bahkan Bung Joy bilang bisa loh ternyata lebih dari 2. Kalau dari awal sudah bisa menggolkan ya. Nah, kita akan nantikan bagaimana nih performa timnas nanti malam. Semoga bisa lolos ke kualifikasi ketiga. Kita nantikan dan berharap yang terbaik lah ya. Semangat timnas Garuda. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda. Tetap bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.